Biasanya kalau malam tuh aku tuh suka jajan kalau malam tuh. Wah, Bukan jajan yang gimana? Jangan di. Sebelumnya anak pertama sama anak kedua itu sedikit banget sih aku ngerasa kayak mualnya gitu, muntahnya jarang-jarang ya. Cuma aku ngerasa yang dulu-dulu tuh lebih ini aja, lebih semangat. Kalau yang kali ini tuh kayaknya agak lemes, mager, pengennya tidur, terus kayak nggak nafsu makan, terus muntah dan mualnya itu kayak luar biasa gitu bedanya. Bawaan hormonal atau memang seperti apa nih? Kalau kata orang sih katanya itu bawaan anak ya, beda-beda soalnya gitu. Kalau udah konsul juga ke dokter, normal-normal aja, bayinya juga sehat dan oke banget gitu. Jadi ya emang ini dari segi hormonal aja mungkin ya, dari bawaan anak gitu kalau kata orang. Jarang Jess di makan usia kan sekarang ada udah penurunan berat badan ya sih Kak? usia kandungan sekarang udah mengalami kegiatan keaktifan belum usia kandungan sekarang Udah mungkin sih, syuting kemarin sih aku udah mulai stop syuting dari mulai pick up OVU. Jadi mulai pick up OVU itu kira-kira di bulan Maret ya dok? ya. Jadi kita open pick up itu di akhir Maret. Akhir Maret. Nah di akhir Maret itu aku udah ngurangin kerjaan gitu, kayak syuting-syuting yang harian, yang stripping itu udah enggak gitu. Jadi sekarang nih mager banget kan, soalnya makin kesini makin mager, demennya tuh tidur gitu. Jadi ya bersyukurlah bisa off dulu dari kerjaan gitu. Jadi nikmati kehamilan ini. Kalau tidak kan ambil anak kita bikin proteksi sih kayak mama nggak boleh capek-capek, nggak boleh kegiatan kerja terus nggak. Enggak sih ya, kalau Barak sama adiknya kebetulan aku nggak usah diingetin, aku emang udah males-malesan. Jadi aku kayak tiap hari tuh aku kayak bangun jam 9, terus nanti jam 12 habis makan siang aku tidur siang. Habis tidur siang aku bangun kayak jam 4, jam 8 aku udah tidur lagi gitu. Jadi aku memang yang hamil ini mudah-mudahan sih trimester pertama aja ya, jadi trimester kedua mudah-mudahan nanti semakin baik lagi, semakin berkurang gitu. Udah memberikan pengertian belum sih ke anak-anak kalau misalnya mamanya hamil lagi? El udah usia 9 tahun, dia udah paham. Dan El juga tipe anaknya yang juga sayang keluarga, jadi dia udah tahu mamanya hamil, dia udah tahu mamanya tuh lagi lemas. Ya dia malah menghindari hal-hal yang membuat mamanya itu capek. Jadi dia inisiatif beresin kamarnya, inisiatif beresin piringnya. Jadi dia lebih pengertian sih. El juga udah usianya kan udah 10, mau 10 tahun ini. Jadi udah dewasa lah. Kak Jess, selama hamil ketiga ini ada nggak sih kayak ngidam-ngidam aneh-aneh gitu yang dirasakan? Justru nggak nafsu aku, jadi kayak aku tuh makan tuh nggak nafsu, kayak aku nggak tahu mau makan apa ya, bingung gitu. Terus kayak pas makan pun aku kayak males-malesan gitu, kayak 1-2 swab udah mulai enak, iya atau mual. gitu. Jadi nggak ada kepinginan apa-apa. Kak Jess masih kepikiran nggak sih? Belum, maksudnya kan awal mula untuk bayi tabung ini kan supaya dapat anak kembar gitu. Tapi di perjalanan berubah lagi, maksudnya mengikuti hasilnya aja gitu. Masih sekarang masih kepikiran nggak sih? Punya apa maksudnya kayak masih pengen punya anak kembar gitu? Oh enggak sih, karena kan kita juga sebagai orang tua ngerti ininya loh, apa tuh kayak side effect-nya kalau kita tetap paksain hamil kembar nanti gimana? Pro dan konnya. Kan mau gimana pun ibunya kesehatannya juga sangat penting. Dengan teknologi ini ya kita ada privilege untuk manfaatin, tapi kita jangan boleh dibilang abuse, ya memaksakan advantage inilah. Untuk Kak Insan sendiri jadi suami siaganya seperti apa nih?
makin siaga, makin harus sabar ya. Malam jadi ninja. Pokoknya malam nggak boleh berisik aja udah. Jadi kalau masuk kamar tuh harus pelan banget, pelan banget. Biasanya kalau malam tuh Cincin-cincin. aku tuh suka jajan kalau malam tuh. Wah, Ya bukan jajan yang gimana, jangan di Jajan bakso. Jajannya manis-manis lah gitu yang enak. jangan dijadikan judul ya. Buah watermelon ya kan, apel kayak gitu. Enggak, tapi malam-malam suka nyemil lah. Biasanya kalau sebelum dia hamil tuh nyemilnya tuh di kamar nggak masalah, karena baunya juga nggak terganggu. Tapi kehamilan kali ini sangat sensitif, jadi mau cium pun yang aromanya sebenarnya nggak terlalu bau, jadi bau buat dia. Aku mandi, Berisik, recek-recek. aku mandi pun juga sabunnya terlalu strong. Ganti ya. Deodoran nggak Kayak boleh. gitu. Terus semua spray sama baju udah nggak pakai softener lagi, karena aku mau muntah ciumnya gitu. Sensitif. Jadi ya harus lebih sabar lah. Ini kan keinginan dari 2003 ya, dari 2023 ada upaya mendapatkan mimpi dragon mungkin sebelum misalnya kayak kalender atau saya tahu. Udah, kita udah ngikutin Udah. masa subur, kalender masa subur, kita udah ngikutin. Itu prosesnya udah lumayan ya, berapa bulan. Terus ketika momen hamil baby dragon udah mau berakhir, kita mulai Gas. gas sama IVF gitu. Kenapa harus Yonaga sih Kak? Cocok di keluarga kita tuh dengan Sio yang saya punya, dia punya, El dan Don. Sio Naga yang paling cocok di keluarga kita. Dan kebetulan ini Sio Naga, jadi ya pas aja semuanya, benar-benar komplit. Makanya akhirnya kita ambil keputusan untuk mengambil IVF. Dan selain itu juga untuk kesehatan bayi dari segi usia. Ini kan Kak Jeda kan gampang capek kan, sedangkan tadi memang baby doll itu lagi nempel-nempelnya, manja-manjanya. Nah itu gimana tuh, maksudnya kan nggak boleh capek juga, terus buat bikin baby doll itu gimana? Oh, dia ngikut, jadi mamanya di kasur, dianya ikut cuddling di tempat tidur, bukan yang ajak jalan, ajak kan, lebih nempel, sama-sama nonton, sama-sama makan. Jadi lebih ke cuddling lah mereka berdua nih, lebih bonding sama baby doll bondingnya. Kalau El lebih mandiri, dia lebih nyari aku lah buat main game apa-apa. El tuh nggak terlalu bondingnya. El sama mamanya tuh El udah mulai dewasa, jadi dia udah mulai mandiri, udah mau suka-sukanya dia, kan dia udah ada ininya sendiri, maksudnya keinginannya sendiri. Yes, ini kan udah yang minggu keberapa dan sudah ada berharap dengan anak cewek. Ini udah minggu ke-11. Kalau harapannya sih ya sebenarnya yang penting bayinya tuh sehat gitu. Dari awal kita sih udah sepakat apapun gendernya, kita pengen bayinya yang sehat gitu kan. Apalagi kita mengikuti proses ini supaya bayinya bisa sehat gitu, karena kita ngelewatin serangkaian pengecekannya dok, mulai dari PGTA, NIPT, semuanya itu kita ikutin biar bisa dapat embryo yang sehat gitu. Oke. Oke, ya.